Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Semua para nabi. Yang tinggal di situ paling utama ada 3 golongan. Satu, para syuhada. Syuhada, orang-orang yang syahid. Ya, syuhada, makanya saya katakan kalau ada amalan-amalan yang setara dengan nilai jihad, yang kalau wafat syahid cepat buru itu. Sekarang nggak ada tuntutan untuk bela, ya, bela negara, bela ibadah dan sebagainya. Nggak ada sekarang. Yang ada apa? Cari amalan setara. Contoh apa? Majelis ilmu. Makanya dalam sepekan coba cari amalan yang bisa mengantarkan ke surga dengan cepat. Masa mau cari dunia terus? Mau sampai kapan untuk cari dunia? Satu saat akan pulang, kita akan tinggalkan. Makanya buat program. Pekan ini di mana pengajian? Al-Hikmah. Oh, ini Al-Hikmah, ini An-Nur. Ini Masjid Raya Pondok Indah, yang ini Masjid A, Masjid B. Petakan oleh kita. Begitu ada bagian yang kosong, kita hadiri, datangi. Wafat Anda sedang dalam perjalanan menuntut ilmu, wafatnya syahid. Syahid. Bahkan ada hadis Nabi di Ibnu Majah nomor hadis 233 dari sahabat Abu Darda. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya sengaja untuk menuntut ilmu, melapangkan waktunya, maka setiap langkahnya langsung akan dicatat oleh Allah, diperintahkan pada malaikat, catat setiap langkahnya untuk meringankan langkah dia ke surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Bahkan sebelum dia berangkat, kata Allah, saya akan kirimkan malaikat khusus untuk membentangkan sayap yang memberikan ridha kepadanya. Ridhonya malaikat diantaranya bisa memohonkan istighfar kepada Allah, yang kedua mengaminkan doanya. Makanya sebelum berangkat doa dulu. Ya, Rabbi zidni ilman, ya Allah mohon tambahkan ilmu pada saya. Ya Allah mudahkan saya di pengajian, jauhkan dari sifat ngantuk, jauhkan dari ya Allah yang membuat konsentrasi saya hilang. Minta berdoa. Ya, itu ada malaikat, makanya malaikat sifatnya goib, nggak tampak. Kalau ditampakin nggak jadi berangkat. Baru keluar rumah udah lihat sayap begini. Wih, Anda siapa? Malaikat maut. Nggak jadi. Walik, itu surun, pembatas. Nah, kenapa ayat pertama kalimatnya disebut dengan suratun? Kata para ahli tafsir, ini bukan sekedar menunjuk pada keseluruhan keutamaan surah An-Nur, ya, yang menunjukkan juga yang lainnya utama. Allah ingin menunjukkan surah ini sangat utama. Satu surahnya, bukan 1-2 ayat. Sekaligus kata para ahli tafsir memberikan gambaran kepada kita bahwa di satu surah ini Allah akan turunkan bimbingan-bimbingan yang akan menjadi batas bagi kita dari hukum-hukum yang telah Allah tetapkan. Jadi kalau kita sudah belajar surah An-Nur ini, Allah akan berikan pagar pada diri kita supaya tidak melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Nanti kita akan lihat, misal ada ayat bicara tentang pandangan, ayat 30-31. Nanti Allah akan jaga. Orang kalau sudah belajar ayat ini dengan baik, Allah berikan cahaya di matanya. Ada pagar. Ini yang boleh dilihat, ini yang tak boleh dilihat. Begitu pandangan tak sengaja menatap yang nggak boleh dilihat, langsung dipalingkan. Yaghuddu min absarihim. Seketika berpaling, tak paling. Itu pagarnya. Ada ayat tentang zina. Di semua yang terkait dengan zina, apakah nanti masuk lewat mata, lewat telinga, lewat lisan, mendengar kata-kata yang erotis, itu bagian dari zina. Melihat gambar-gambar tayangan-tayangan yang tidak bagus, pornografi, bagian dari zina. Porno aksi, bahkan itu zinanya. Jangankan masuk ke pekerjaannya, mendengar saja dia sudah nggak mau. Ada batas. Makanya kata Allah, suratun, aku akan berikan di surah ini satu surah yang kalau dipelajari akan ada batas-batas, penjaga-penjaga dalam diri orang yang belajar surah ini sehingga tetap terjaga dalam kebaikan sampai wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Indah. Jadi di lisannya ada perisai, di tangannya ada perisai, ada cahaya, di kakinya ada cahaya. Jadi begitu kaki akan melangkah pada yang maksiat, nggak jadi. Keluar dari Masjid Al-Hikmah, wih, sendal situ bagus tuh. Begitu mau dipakai, itu bukan punya kamu, ada cahaya di kaki. Allahu Akbar, salah. Pindah ke sendalnya dia. Kalau nggak ada cahaya susah. Ya, wah sendal bagus nih. Oh jangan lakukan. Itu tidak, levelnya kurang. Juga itu lebih bagus lagi tuh. Karena nggak ada cahaya. Ya ada yang pura-pura ke masjid masuk. Masya Allah. Sendal saya mana ya? Pada KM tadi saya naruh di sini. Mana ya? Mungkin di sana. Oh iya itu dipakai. Padahal dia ke masjid nggak pakai sendal. Ya, nggak ada cahaya. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki Allah berikan pembatas. Itulah suratun. Jadi kalau kita artikan suratun anzalnaha, kami turunkan satu surat yang istimewa. Saya ulangi, kami turunkan satu surah yang istimewa, yang dengan seluruh surah ini kamu bisa mendapatkan cahaya, dan dengan itu kami akan berikan dalam dirimu batas-batas
yang bisa menjaga engkau dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa faradnaha. Baik, ini saya bawakan di antara kitab tafsir yang sering digunakan, kitab tafsir Al-Jalalain. Nanti saya contohkan beberapa tafsir yang lain. Ada Ibnu Katsir, ada Al-Jalalain. Saya kalau ngaji tafsir saya kumpulkan kitab-kitabnya. Ini Al-Jalalain, ini Tafsir Al-Wasit, ini Fakhrul Razi Mafatihul Ghaib, ini Al-Alusi, ya, apa namanya, Ruhul Ma'aniyah, ya, ini Al-Maraghiyah, ini Ibnu Katsirnya. Ini kita gali satu-satu tuh. Ya, nanti saya contohkan satu-satu. Sekarang saya bawa yang paling singkat tuh Al-Jalalain. Nanti berikutnya saya bawa Ibnu Katsir. Berikutnya saya bawa Al-Wasit. Ya, wa faradnaha. Hadhihi suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat wadihatid dilalah. Wa faradnaha, kalimat farada, ya, di Ibnu Katsir dikatakan wa qala al-Mujahid wa Qatadah. Ya, dan berkata Imam Mujahid dan Qatadah, faradnaha, kalimat faradnaha ini terkait dengan ayat-ayat hukum al-halal wal haram wal hudud. Ya, al-halala wal harama wal hududa, tentang halal, tentang haram, tentang batas-batas dalam agama. Ya, saya bahas dulu dengan lebih dalam. Jika ada kalimat faradha yang diterjemahkan dengan kewajiban atau kemestian. Jadi kalau kita terjemahkan sampai kalimat tadi, suratun anzalnaha, ini satu surah kami turunkan, isinya akan menjadikan kau punya cahaya dan punya batas-batas dalam kehidupan. Wa faradnaha, dan kami perintahkan kepada kalian semua untuk mengamalkan semua isi yang telah kalian baca dan pelajari itu. Saya coba tuliskan dulu. Bapak Ibu, fokus sebentar. Ibu maaf, ini kelihatan? Belum saya tulis. Masya Allah, luar biasa. Udah kenal Abu Jahal, bisa ngelihat yang belum ditulis. Masya Allah. Oh, sampai anak aja kaget nangis tuh. Fokus ini. Suratun anzalnaha. Kalimatnya menggunakan anzala, menunjuk pada keseluruhan. Kalau sebagian-sebagian pakai nazzala. Saya sudah terangkan, ada nazzala, ada anzala, itu beda. Saya ulang, ada nazzala, ada anzala, itu beda. Kalau nazzala yunazzilu, pakai tasydid. Nazzala yunazzilu. Ini itu artinya menunjuk pada sesuatu yang bertahap atau sebagian-sebagian, bukan keseluruhan. Misal, Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad secara bertahap dalam tempo sekitar 23 tahun, 22 tahun, 2 bulan, kemudian 22 hari. Ada tahapan. Karena itu konteks penurunannya oleh Allah disebut dengan nazzala. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, ya, kemudian Injil diturunkan pada Nabi Isa sekaligus Taurat 10 perintah Allah di Bukit Tur Sinai, ya, naik kemudian ke Bukit Sinai, ya, Tur Sinai naik, diturunkan Taurat 10 perintah Allah. Injil diturunkan pada Nabi Isa, semuanya, ya, tanpa tahapan. Sampaikan pada umatmu, karena memang umatnya terbatas di sekitaran. Jadi di zaman sebelum Nabi Muhammad, para nabi dan rasul itu tidak diutus untuk semua wilayah. Ya, sebagian wilayah saja. Bahkan nanti ada, kalau kita lah satu kabupaten, itu nabinya ada 2. Misal, satu kabupaten 2 kecamatan. Satu kecamatan Nabi A, satu kecamatan Nabi B. Contoh, buka Quran surah 51. Ya, ayat ke-24 sampai ayat ke-32. 24 sampai 30 paling kanan sebelah bawah, 31 ke bawahnya, paling kiri sebelah atas. Itu ayat tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Ya, Ibrahim alaihissalam dan Nabi Lut. Ternyata 2 nabi, 2 rasul ini tinggal di satu zaman. Cuman tugasnya beda daerah. Di ketika malaikat diutus oleh Allah untuk menghukum umatnya Nabi Lut yang memang udah nantang adab. Jadi udah minta emang. Ya, bukan Allah pengen kasih, cuman merekanya minta. Karena sifat Allah itu rahmatnya lebih luas dibandingkan dengan adabnya. Anda salah, Pak, sebanyak-banyaknya dosa, kalau tobat masih diampuni, Pak. Buka Quran surah ke-39 ayat 53. Ini ayat turun tentang orang yang banyak dosanya luar biasa, sering berzina. Zina itu kan termasuk dosa besar. Ya, setara dengan pembunuhan. Ya, setara dengan bagian pertamanya ada kemusyrikan, tingkat pertamanya. Makanya orang yang menghalalkan zina itu dihukumi murtad oleh para ulama. Sengaja menghalalkan dihukumi murtad. Ya, karena tingginya dosa itu. Zina, kemusyrikan, pembunuhan. Tiba-tiba turun ayat ini. Kalimatnya indah sekali. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.
Kata Allah Muhammad SAW, katakan pada hamba-hambaku yang menghukumi dirinya banyak dosa, sehingga dia merasa pesimis dengan rahmat Allah. Saya kayaknya udah nggak mungkin dia masuk surga nih. Udah mukanya udah muka neraka begini nih. Perbuatannya udah jerumus sesat nih. Udah hitam melumpur tubuh saya. Kata Allah, katakan kepada orang-orang itu, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan ampuni semua dosa dia yang pernah dia kerjakan sepanjang dia mau taubat. Dimohon maaf Pak, kalau Allah sudah tawarkan yang seperti itu, pernahkah Anda membunuh, Anda pernah mabuk, pernah zina? Kata Allah, kalau kamu taubat saya ampuni sepanjang kamu pengen taubat. Jadi kalau sudah dengan tawaran itu nggak mau taubat juga, berarti yang salah Andanya, bukan Allahnya. Makanya benar kata Nabi, semua umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang nggak pengen. Nah umat Nabi Lut ini itu minta diadab. Ya Lut, kalau memang benar, katakan dia pada Tuhanmu, azab aja kami, ayo kami tungguin. Memang nantang azab. Umat Nabi Nuh nantang azab, umat Nabi Lut nantang azab, memang minta dihukum. Makanya dijawab oleh Allah ketika diberikan petunjuk nggak mau diambil, nantang, diturunkan. Tapi yang menarik, sebelum datang ke sini, mampir dulu malaikat itu ke tempatnya Nabi Ibrahim. Tengah malam sebelum subuh. Kalau kita jam 2, setengah 3-an. Ya, hal ataka hadits dhaif Ibrahim al-Mukramin, Quran surah ke-51 ayat 24, paling kanan agak sedikit ke bawah. Apakah Anda pernah dengar kisah Nabi Ibrahim kedatangan tamu-tamu mulia di pertengahan malam? Tengah malam. Ya, sepertiga menjelang ke arah subuh. Datang jam 2, setengah 3 kalau sekarang. Ya, izdakhalu alaihi faqalu salama. Ketika mau bertamu mereka mengatakan assalamualaikum, assalamualaikum. Pak, Ibu, Bapak deh malam-malam kedatangan tamu. Jam setengah 3 tiba-tiba assalamualaikum, assalamualaikum. Wah, Bapak deh yang tentara Pak Iswanto, dibuka nggak Pak? Assalamualaikum, waalaikum. Insya Allah dibuka nggak Bu? Setengah 3 tiba-tiba Ibu lihat jendela dulu, dibuka, intip begini, Masya Allah, 5 orang buah putih, baju putih, rambut panjang. Assalamualaikum. Dibuka nggak? Enggak. Dijawab nggak salamnya? Jawab kalau salam, jawab perkara dibuka belakangan. Jawab dulu, An-Nisa 86. Idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau disampaikan salam kita jawab, Assalamualaikum, salam. Waalaikum, salam. Buka dong. Enggak. Jawab dulu. Nah, oleh Nabi Ibrahim dijawab, qala salam. Nah, ini kalimat salam itu menunjukkan assalamualaikum, itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ingin diungkapkan dalam bentuk tulisan itu boleh disingkat salam. Jadi kalau Anda ngetik SMS tuh, ya, kalau misalnya kepanjangan nih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, singkat boleh salam. Apa dalilnya? Quran surah ke-51 ayat ke-24. Izdakhalu alaihi faqalu salama. Ketika malaikat datang ke tempat Nabi Ibrahim mengucapkan salam. Jadi kalau Anda ingin pendekin salam, ya maksudnya kalau dibacakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? Baik, kembalikan ke sini. Begitu mampir ke situ, apa tujuannya? Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Ada apa gerangan Anda mampir kemari? Kata para malaikat, inna ursilna ila qaumi mujrimin. Kamu diutus oleh Allah untuk menghukum kepada para pendosa, kaum pendosa. Di mana tempatnya? Di tempat Nabi Lut. Di satu daerah, satu wilayah, beda daerah, di satu masa yang sama. Nabinya ada 2. Tuh. Jelas? Jadi nabi-nabi dahulu sebelum Nabi Muhammad itu kalangannya terbatas, nggak mencakup semua. Nabi Muhammad, nabi yang paling mulia, diutus tanpa batas. Termasuk batas kematian. Walaupun nabinya sudah wafat, risalahnya terus akan berjenjang, terus berlangsung sampai kehidupan itu selesai. Karena ketika diutus kalimatnya beda dengan nabi-nabi lain. Wa ma arsalnaka illa lil alamin, untuk semua alam tanpa batas. Nabi Isa hanya di Palestina saja, Palestina pun terbatas. Ya makanya kalau ada umat Nabi Isa sampai ke Indonesia kejauhan. Ya. Nah, kemudian Nabi Musa terbatas. Ya, kemudian Nabi Yusuf terbatas. Bahkan hijrah dari Palestina ke Mesir terbatas. Nabi Muhammad tanpa batas. Nah, karena terbatas, kalimat Qur'annya pun diberikan gambaran dengan kitab yang isinya terbatas. Kalimatnya singkat, sampaikan 10 perintah saja. Sampaikan sekian perintah saja, langsung tanpa tahapan. Karena itu kalimatnya menggunakan anzala. Al-Quran menggunakan nazzala. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat ketiga. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi
musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Taurat dan Injil menggunakan anzala, Al-Quran menggunakan nazzala. Jelas? Jadi kalau ada nazzala yunazzilu, itu artinya bertahap, nggak semuanya. Contoh ayat hujan. Ayat hujan pakai nazzala, bukan anzala. Quran surah ke-31 ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith. Hanya Allah yang tahu kapan kiamat terjadi, dan hanya Allah yang mengatur cuaca, termasuk menurunkan hujan. Makanya sekarang tidak ada kepastian cuaca, yang ada adalah perkiraan cuaca. Gelap, kilat menyambar-nyambar, dar. Hujan enggak, udah itu terang lagi. Yang enggak ada kilat, hujan. Makanya kalimatnya menggunakan nazzala yunazzilu. Kalau kalimatnya menggunakan anzala wa yunzilul ghais, itu artinya sebumi hujan semua, banjir bumi. Ya. Nah ini teman-teman sekalian, ketika kalimat di satu surah ini menggunakan anzala, ini artinya jangan membaca surah An-Nur sebagian-sebagiannya saja untuk diamalkan. Ambil semuanya, keseluruhannya. Saya turunkan kata Allah, sesurat ini yang penting jadi cahaya, bukan sebagian-sebagiannya. Karena itu menggunakan kalimatnya anzala, bukan nazzala. Nah, ini ngajinya begini, ya, pakai ilmu sorobnya. Terus, wa faradnaha. Wa-nya itu ma'iyah. Ya, kita pakai ilmu nahu, ngajinya yang betul. Ya, kita insya Allah betul-betul ngaji ini ya. Wa harfu atfin rabitin baina syai'aini bima'na al-ma'iyah. Huruf yang menjandingkan antara dua peristiwa yang bergandengan, tak bisa dipisahkan. Antara satu dengan dua harus nyambung. Ya, tapi ada jarak, nggak langsung. Bisa bersamaan, bisa ada jarak. Kalau tidak ada jarak, menggunakan fa ya. Nah, kalau tidak ada jarak, kan fa. Ini. Misal. Dhahaba Ahmadu ila Jami al-Hikmah fa Muhammad. Ahmad pergi ke Masjid Al-Hikmah, lalu diikuti oleh Muhammad menggunakan fa. Maka antara Ahmad yang pergi dengan Muhammad nggak ada jarak. Begitu Ahmad keluar, Muhammad langsung ikut di belakang, nempel. Nah, ini dua peristiwa. Contoh, Nabi Zakaria pernah berdoa dalam sholat. Ya Allah, saya minta keturunan. Orang mengatakan saya nggak mungkin punya keturunan. Maka saya minta kepadamu saja yang tidak punya batas dalam pengabulan. Begitu beliau meminta, sedang berdiri dalam sholatnya. Bahasanya berdiri qaimun, sedang sholat yusolli. Baru selesai mintanya, belum selesai sholatnya, belum selesai. Baru selesai minta, langsung turun jawaban. Doa kamu dikabulkan. Turun malaikat mengatakan kau akan punya anak, namanya Yahya. Bahasanya menggunakan fa. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Yang 38-nya yang mintanya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Begitu selesai berdoa, belum selesai salatnya, turun malaikat pakai fa. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Maka langsung turun malaikat, sedangkan beliau masih sholat di mihrabnya, belum selesai sholatnya, baru selesai doanya. Kalau pakai wau, mungkin dikabulkannya habis selesai sholat, atau saat sujud baru dikabulkan. Doanya berdiri dikabulkan saat sujud. Doanya dalam sholat dikabulkan pasca sholat, mungkin pakai wau. Tapi kalau pakai fa, langsung seketika. Ya, awas, ini saya sampaikan ini karena penting. Kalau baca Quran, baca hadis, menemukan huruf ini, langsung praktekkan maknanya. Ya, An-Nasai nomor hadis 886. Kalau Anda mengangkat tangan, boleh sejajar dengan bahu di Al-Bukhari hadraman kifai, atas sejajar dengan daun telinga di An-Nasai nomor hadis 1101. Begitu Anda mengangkat di 886-nya, fawadha'a yadahul yumna 'alal yusra, maka segera meletakkan telapak tangan yang kanan di punggung yang kiri begini. Pakai fa. Di antara ngangkat dengan meletakkan, langsung ini menandakan tidak ada gerakan lain. Ya, ini menandakan tidak ada gerakan lain. Jadi begitu Anda takbir, Allahu Akbar, langsung yang kanan letakkan di kiri. Jadi kanan, yang ini letakkan di kiri. Boleh begini, pas. Boleh pergelangan ketemu pergelangan, rusgun ala rusgin, begini. Ya, boleh kemudian sa'id, lebih sedikit ke sini. Ya, jadi begini, pergelangan dengan pergelangan, tapi langsung Bu ya, nggak diukur. Allah. Sampai sini. Dan nggak boleh di sini, awas. Nggak boleh di sini sampai siku. Subuh-subuh ke puncak, sholat begini misalnya kan. Nah, ini nggak boleh. Kata Nabi, jangan engkau bersedekap seperti orang sombong. Ya, yang dia meletakkan telapak tangannya di sikunya. Jadi begini, ngawasin proyek di kan.
Nah, ini nggak boleh, sampai sini saja. Nah, tapi antara ngangkat dengan nutup seketika pakai fa. Nah, karena itu, mohon izin ya, karena itu, kalau sudah jelas seperti ini, maka Anda tidak perlu membuat gerakan baru. Kecuali mungkin saya yang kurang pengetahuan, ada hadis lain. Karena saya pernah mendengar, Ustadz, nggak enak lah. Kiri itu kan nggak bagus, kanan itu bagus, yang positif. Nggak bagus kalau kiri duluan menghadap Allah, kanan dulu. Begitu takbir, kanan dulu masuk, baru kiri tutup begini. Jadi Allah angkat begini, kadang-kadang kaki naik dikit, tuh kan? Nah, itu saya belum temukan hadisnya. Jadi tidak terbiasa menyalahkan. Kita belum temukan hadisnya. Cuman saya baca, saya gali, ya itu hadis palsu pun tidak ada. Di pemalsu hadis pun tidak tertarik memasukkan hadis ini karena sudah jelas gitu. Ya. Ini sini. Kembali ke sini, ini pakai fa. Kalau pakai wau, artinya pekerjaannya bersamaan. Setelah satu pekerjaan, ada aktivitas yang lain. Pekerjaan pertama berdoa, yang kedua dikabulkan. Kalau menggunakan wau, dikabulkannya ada jeda. Ada jeda. Nah, sekarang lihat cara membacanya. Antara suratun anzalnaha dengan kalimat faradnaha menggunakan wau. Wa faradnaha, bukan fa faradnaha. Suratun anzalnaha wa faradnaha. Artinya apa? Kata Allah, kalau kalian sudah belajar ini satu surah, saya turunkan satu surah semuanya. Kalau kalian pelajari, kalian akan dapatkan cahaya dalam hidup dan punya pembatas dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tapi kalau ingin dapatkan cahaya itu, kata Allah, perhatikan baik-baik, setelah kalian pelajari ini, faradnaha, kami wajibkan kalian untuk mengamalkan isinya. Antara amal ini, kewajiban mengerjakan ini, dengan mempelajari ini diberikan jeda oleh Allah menggunakan wau. Ini menunjukkan bahwa sebelum Anda beramal sesuatu, penting untuk mempelajari dulu. Al-ilmu qabla al-amal. Diberi ilmu dulu sebelum beramal. Pelajari ayatnya dulu, baru diamalkan. Kalau sudah paham ilmunya, mudah mengamalkannya. Jadi kalau ada orang yang sekarang, maaf, mudah melihat maksiat, memang nggak ada ilmunya. Mudah berzina, nggak ada ilmunya. Mudah mencuri, nggak ada ilmunya. Tangan berbuat yang kotor, nggak ada ilmunya. Karena nggak ada ilmu, amalnya nggak muncul. Makanya kata Al-Quran, kalau pengen amal yang benar, ini pelajari dulu suratnya satu surah. Begitu suratnya saya turunkan, kamu pelajari, wa faradnaha, kami wajibkan untuk mengamalkan apa yang telah kau pelajari itu. Kalau memang ingin dapat cahayanya. Mana keduanya? Kalau cuma ngaji begini, dikaji, dicatat, tapi nggak diamalkan, nggak akan dapat cahaya juga. Makanya wawunya ma'iyah. Ma'iyah itu bersamaan. Bersamaan dengan belajar ilmunya, mesti diamalkan isinya kalau ingin dapat cahayanya. Jadi kalau Anda cuma datang tiap bulan, datang, catat, pahami, tapi nggak diamalkan, nggak akan dapat cahayanya. Makanya kalimat yang menggunakan faradnaha itu adalah kemestian yang harus dilakukan, biasanya dalam konteks fikih. Jadi kalau ada kata farada, ini tuntutannya biasanya fikih atau terkait dengan muamalah, interaksi kehidupan. Ada yang menggunakan kutiba, kataba, kutiba dan turunannya, seperti puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Kalau kewajibannya menggunakan kutiba, ini menunjukkan kepada keteraturan dalam pelaksanaannya, sistematis, tersusun rapi dari awal sampai akhirnya. Contoh, puasa diawali dengan sahur, dimulai dari fajar, diakhiri sampai maghrib. Jadi nggak bisa Anda misalnya, saya pengen puasa sampai duhur aja lah gitu kan, duhur, besoknya sampai asar lah, ya lusanya duha gitu kan, ya, yang penting nahan makan, nggak bisa, ada sistemnya. Bahkan saat puasa pun bukan cuma menahan lapar dan haus, dibuat sistem yang rapi oleh Allah. Ya, kalau kalian malamnya nih kerjakan tarawih, siang harinya nih kerjakan amal soleh, jauhi maksiat, ini yang dilakukan, ini yang ditinggalkan. Karena sistemnya rapi dari awal sampai akhir, maka disebut kewajibannya dengan menggunakan kutiba. Kenapa nggak pakai faradha ya Ustadz? Karena puasa itu udah dikenal, udah paham semua. Di sebelum ada ayat ini pun orang-orang Yahudi sudah puasa, Nasrani sudah puasa, bahkan yang Hindu punya puasanya, yang Buddha punya puasanya. Ya, orang-orang Yunani ada puasanya, sudah kenal dengan puasa. Tapi tidak semulia dengan Ramadan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, saya akan turunkan satu puasa yang beda sistemnya dengan yang lain, yang rapi susunannya, yang sempurna pahala dan batas-batas serta manfaat dalam kehidupannya. Tapi kalau ada kalimat yang menggunakan kata faradha dan furidha, maka yang ditekankan pengamalan fikihnya. Amalkan ya, amalkan. Yang paling dahsyat salat.
Karena salat itu menggabungkan keduanya. Disebutkan kata-kata ba'nya atau turunan dari kata itu, dan disebutkan kata faradhanya. Buka Quran surah keempat ayat 103, paling kanan pertengahan. Salat ini menggabungkan dua kata ini. Yuk kita baca ayatnya. Fa idza qadaytumus salata, kalau Anda sudah selesai menunaikan salat, fadhkurullaha, maka segera berzikir kepada Allah. Jadi kalau sudah selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, zikir. Zikir itu banyak. Ada kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau kalau mau singkat, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, yang singkat. Kalau mau dipadukan dengan doa yang lain, Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, yang singkat tadi ada di hadis Muslim, hadis 571. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Hadis Muslim hadis 573. Ya, masuk kemudian ke subhanallah, Allahu akbar, al-ikhlas, falaq, an-nas, ayat kursi dan sebagainya. Jadi zikir itu bisa thayyibah. Ya, baca Quran itu zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Mengulang Quran itu zikir. Mengulang, menghafal Quran surah ke-4 ayat 17, 22, 32, 40, zikir. Berdoa zikir. Makanya boleh salat berdoa, karena doa disebut zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Boleh. Makanya Nabi pun berdoa setelah salat. Di mana ditemukannya? Buka Ibnu Majah nomor hadis 925. Doa Nabi singkat dan padat. Ya, kalau memang itu diperlukan sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kalau Anda pengen yang lain karena belum ada yang disebutkan di zaman Nabi, silakan tambahkan. Zaman Nabi nggak ada ujian, UAN nggak ada, UAS nggak ada, UMPTN nggak ada. Anda sedang kuliah, pengen doa setelah sholat, silakan. Ya Allah, mudahkan ujian saya ya Allah. Ya, tapi yang bagus. Jangan Anda sendirian. Ya Allah, mudahkan untuk saya, sulitkan bagi yang lain ya Allah. Luluskan saya yang lain jangan ya Allah, supaya saya nggak ada saingan. Nggak boleh. Minta yang baik-baik. Minta. Boleh, silakan. Nah, yang paling menarik, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kalau Anda selesai sholat, walaupun buru-buru, tidak menghalangi Anda untuk zikir. Anda pengen cepat-cepat, ada dinas, ada pekerjaan, tapi kan sambil jalan bisa berzikir. Apa nggak bisa dari berdiri sampai ke tiang masjid sana baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sambil ke mobil, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sambil berjalan silakan. Duduk kalau tenang silakan. Sambil baring silakan. Fa'idat ma'nantum fa'aqimus shalah. Kalau sudah tenang, enak, tunaikan salat dengan nyaman, termasuk salat sunnah. Ujung ayatnya, lihat ujung ayatnya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Pakai kitab. Sungguh salat itu bagi orang-orang beriman, kata Allah, saya tetapkan waktu yang sangat teratur. Aturannya tentang waktunya disebut menggunakan kitab. Kitaban mauquta, dari katabah. Waktunya disusun, isya malam nih, ya. Awas, maghrib menjelang malam, zuhur siang-siang, asar ke tengah sore, subuh disebut salat subuh. Subuh sampai isya teratur. Bahkan kalau mau dijamak diatur. Yang boleh dijamak yang berdekatan. Zuhur ke asar silahkan. Asar ke maghrib karena zuhur udah dengan asar nggak bisa ke maghrib, maghrib dengan isya. Subuh diletakkan paling jauh, jauh ke isya, jauh ke zuhur. Makanya nggak bisa jamak zuhur dengan subuh. Entar saya jamak aja deh, itu kesiangan namanya. Ya. Jamak zuhur dengan tahajud nggak bisa, subuh dengan tahajud nggak bisa dijamak. Karena itu letaknya jauh, diatur waktunya. Bahkan ketika ditekankan kalimatnya menggunakan faradha, innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Kata Allah, Muhammad, aku yang mewajibkan semua hukum dalam Al-Quran, aku pasti akan mengembalikan engkau pada kematian. Nabi pun itu ditegaskan oleh Allah Muhammad, kalaupun kami nabi, kamu nabi, tetap kamu beramal. Dan saya wajibkan kau beramal. Anda bayangkan ya, Nabi Muhammad itu orang paling takwa, terjamin surga. Ini satu-satunya Nabi yang sebelum wafat surganya sesurat turun. Sebelum wafat turun sesurat. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu satu surah tentang surga. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i berfatwa dengan bismillah dijaharkan di dalam salat karena mengambil riwayat ketika hadis ini turun. Kata Nabi tersenyum tuh. Sahabat tanya, kenapa Rasulullah engkau tersenyum? Kata Nabi, barusan turun satu surat kepadaku, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasalli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Kata Imam Asy-Syafi'i, karena Nabi Muhammad ketika membaca surat itu menggunakan Bismillahirrahmanirrahim dengan kalimat jahar, maka beliau berfatwa dengan jahar.
Ahmad bin Hanbal dengan sir, silent. Ya, Imam Malik, Imam Abu Hanifah tidak membacakannya. Abu Hurairah baca rakaat pertama jahar, selanjutnya tidak, karena ada 70 hadis tentang basmalah di sini. Tapi poinnya, surah Al-Kautsar, satu surah yang diturunkan menjamin Nabi masuk surga dengan semua kenikmatan yang paling indah. Satu-satunya Nabi yang akan diberikan nikmat surga sampai merasa puas, Nabi Muhammad. Di surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad jangan khawatir, entar kalau sudah ke surga, saya berikan kau nikmat sampai puas. Padahal kaidah nikmat itu nggak ada yang puas. Orang tuh kalau sudah dapat nikmat nggak pernah puas, Bu, Pak. Nih saya contoh ya. Anda tuh dapat sepeda nikmat bukan? Nikmat. Kalau sudah dapat sepeda puas nggak? Biasanya kalau dapat sepeda pengen apa? Motor. Makanya disebut sepeda dan motor, disingkat sepeda motor. Udah punya motor pengen apa? Mobil. Udah punya mobil pengen apa? Kereta. Naruh di mana? Tuh. Udah pengen kereta, pengen pesawat, nggak pernah puas. Jadi sifat nikmat tuh kalau diberikan selalu pengen nambah. Tapi kata Allah, saya akan berikan padamu Muhammad nikmat di surga sampai kamu puas. Sampai mengatakan saya ridho ya Allah, saya puas. Tingkat paling tinggi cuma Nabi Muhammad. Tapi sedahsyat nikmat itu pun tetap ada ketegasan dari Allah. Kata Allah, innalladzi farada 'alaikal Qur'an farada 'alaikal Qur'an wa radduka ilal ba'd. Muhammad, walaupun statusmu Nabi, statusmu Rasul, tetap aku wajibkan engkau untuk beribadah sesuai dengan semua syariatku. Dan ingat, engkau akan wafat. Nabi aja disebutkan kalimat begitu, apalagi kita yang bukan Nabi. Tunjukkan pada saya ada ayat yang menjamin Anda langsung masuk surga. Tunjukkan pada saya ada ayat yang mengatakan pada Anda, engkau Joni, saya akan masukkan ke surga sampai puas misalnya. Enggak ada. Karena itu tuntutan beramal lebih maksimal pada kita. Yang paling dahsyat, sholat menggunakan fardhu pada kewajibannya dan menggunakan keteraturan pada waktunya. Makanya kalau ada orang yang nggak sholat tuh aneh. Kayak Haji Hashim bin Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, beliau punya kitab 19 kitab. Ya, saya menghafal kitabnya. Di kitab yang kedua, itu ada kitab namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di halaman ke-11, paling kiri sebelah bawah, di paragraf yang ketiga. Baris 1 sampai 3. Itu beliau mewanti-wanti. Wa minhumul abahiyuna. Kata beliau di Jawa itu pada tahun 1333 Hijrah. Di sekarang sudah 1400 berapa? Nah, 41. Itu 1333. Jadi udah berapa ratus tahun tuh ke belakang, ya. Ya, jadi teman-teman udah sekitar 170-an, 170 tahun ke belakang. Kata beliau, pada masa itu sudah ada yang aneh di Jawa. Apa di antara keanehannya? Wa minhumul abahiyun, ada aliran disebut dengan abahiyun. Siapa aliran abahiyun itu? Mereka adalah orang-orang yang kelihatan rajin zikir. Kelihatannya rajin zikir. Tapi anehnya, yang paling aneh itu mereka menyimpulkan wala yantabiqu alaihim al-amru wan nahyu. Karena sudah merasa tinggi puncak zikirnya, merasa dekat dengan Allah, wasafa qalbuhu, dan merasa bersih hatinya. Saking merasa dekat dengan Allah, kesimpulannya konslet. Ya, apa di antara kesimpulannya? Udah nggak berlaku lagi perintah dengan larangan. Dia sudah nggak ada perintah lagi karena sudah tinggi, udah dekat dengan Allah. Nih saya udah dekat nih. Jadi perintah sholat udah nggak berlaku lagi. Di sholat itu hanya berlaku bagi yang masih latihan. Tuh, saya latihan, Anda latihan tuh. Latihan. Kalau sudah dekat dengan Allah, udah nggak perlu sholat lagi. Makanya nanti Anda temukan orang-orang seperti ini kelihatannya rajin zikir. Begitu tiba waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda tanya, Pak Kiai, ini sudah waktunya sholat apa nggak sholat dulu? Ada yang masih latihan. Kalau Bapak, fisiknya di sini, rohnya sedang sholat. Kata Kiai Hasim, itu adalah aliran yang sesat dan menyesatkan. Tinggalkan. Sekarang kalimat itu di copy paste sama orang liberal. Saya pernah ditanya sama orang liberal, Ustaz, sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau sudah kita bebas dari perbuatan keji dan mungkar, ya nggak usah sholat lagi. Saya bilang, Mas, meninggalkan sholat itu termasuk perbuatan mungkar. Udah, selesai. Kita tinggalin aja, udah. Ya, meninggalkan sholat termasuk perbuatan mungkar. Nah, jadi di sini ada kalimat wa faradnaha, berarti tuntutan kepada kita. Kata Allah, kalau Anda inginkan cahayanya Anda dapatkan, maka pertama setelah Anda pelajari segera amalkan apa yang dipelajari itu. Jelas? Kalimatnya menggunakan waw, memberikan kesempatan pada kita untuk belajar. Artinya jangan nyimpulkan sendiri, baca terjemahan langsung diamalkan. Wa qatilul musyrikina haitsu wajadtumuhum, bunuh orang-orang musyrik di mana kamu dapatkan. Langsung cari pisau, tusuk. Cari pedang. Nah, itu nggak bisa begitu. Cari ilmu dulu. Tanya para ulama. Ya, Ibnu Majah nomor hadis 233. Wa innal ulama waratsatul anbiya. Dan para ulama itu pewarisnya Nabi.
Ulama itu pewaris Nabi, dekat dengan Nabi. Karena disebut pewaris Nabi, maka ada ciri ulama. Apa di antara cirinya? Ilmunya bersanad sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang Imam Muslim menulis kitab Sahih Muslim, buka jilid pertama, halaman 119, yang terbitan Darul Hadis, ya, warna biru dongker. Kata Imam Muslim, lihat nih, babul isnadi minaddin. Bab belajar ilmu yang sanadnya tersambung kepada Nabi, bagian yang penting dalam agama. Siapa yang punya ilmu dengan sanad? Para ulama. Para ulama dekat dengan Nabi. Anda dekat dengan saya. Anda punya anak. Anak Anda diusili orang, Anda marah. Ulama dekat dengan Nabi. Anda cari masalah dengan ulama, Nabi marah pada Anda. Jadi kalau masih ada ulama, jaga. Anda pengen cari ahli pertanian, di IPB banyak. Insinyur, ITB banyak. Dokter, UI banyak. Undip banyak. Tapi Anda kalau pengen cari ulama, di mana Anda dapatkan? Makanya saya titip pesan nih, kalau ada ulama sekitaran kita, jaga betul dengan baik. Tapi ulama pun ada cirinya. Di antara cirinya yang paling tinggi adalah sifat khasyahnya kepada Allah. Quran surah 35 ayat 28 sampai 29. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kata Allah, ulama tidak diukur dengan gelar. Apakah kiai atau ustadz atau yang lain, tapi ulama diukur dengan khasyahnya, tingkat khusyuk dan takutnya kepada Allah. Ditakut kalau berfatwa melanggar ketentuan Allah. Takut kalau bicara Allah tidak ridha dengan pembicaraannya. Makanya nggak ada ulama mengatakan semua agama sama, menuju Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Itu pasti bukan ulama. Ya, makanya nggak ada ulama yang mengatakan zina itu boleh. Ya, zina itu halal, itu bukan ulama. Mau gelarnya S3, S4, kerupuk 2, dan lain sebagainya, nggak ada. Jelas ya? Yang terakhir, sampai sini dulu. Karena faradha tadi saya katakan terkait dengan fiqih, muamalah, maka surat An-Nur pun sudah diberikan kode oleh Allah. Isinya akan banyak terkait dengan aspek-aspek fiqih, khususnya terkait dengan muamalah. Bagaimana laki-laki bergaul dengan perempuan? Bagaimana perempuan memilih laki-laki yang punya cahaya? Ustadz, saya pengen cari suami yang soleh. Apa cirinya? Nanti Anda akan temukan di surat itu. Nih, ada pria-pria yang kalau Anda lihat, baru kelihatan aja itu cahaya. Udah ada bocoran dari Allah. Termasuk dari laki-laki yang belum menikah. Ya, saya doakan insya Allah cepat menikah ya. Ya, banyak amat amin ya. Ya, setidaknya sebelum kiamat kurang 2 hari lah ya. Ya. Nanti ada caranya. Ya, ada cara bermuamalah dengan mata, cara bermuamalah dengan tangan. Ya, ada cara bermuamalah dengan pakaian, akhwat, kapan berkerudung, bagaimana tipe kerudungnya, bagaimana pakai jilbabnya, boleh enggak dibuka jilbab, kalau pengen dibuka seperti apa keadaannya, kalau sudah semakin sepuh, bagaimana batasan yang boleh dibukanya, ada di sini semua. Bagaimana seorang perempuan yang walaupun sudah sepuh, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, tapi masih ada cahaya dalam dirinya. Ada di sini semua. Ya, dan yang paling dahsyat, di sini kita akan diajarkan bagaimana kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghadap Allah dan mendapatkan cahaya yang sempurna dari Allah. Kalau Anda sudah masuk ke level ini, Allahu Akbar. Mohon maaf ya, Anda akan jadi bagian dari hamba yang kalaupun belum minta sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru dua lafaz nih. Ya, belum sempurna ayatnya nih, ya. Kemudian sebentar. Saya tutup dulu. Wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Saya tutup sampai sini dulu. Dan di ayat ini pun, di surat ini kami akan turunkan keterangan-keterangan yang jelas tentang hukum-hukum ini. Perhatikan nih ketersambungan kalimatnya. Pertama kata Allah, saya turunkan satu surat yang kalau engkau pelajari, engkau dapat cahaya. Kedua, kalau sudah belajar, engkau amalkan supaya engkau dapat cahayanya. Yang ketiga kata Allah, ini bukan sekedar saya terangkan. Ini bukan sekedar saya turunkan ayatnya, tapi pun saya terangkan keterangan-keterangannya sampai jelas. Supaya engkau tidak bingung mengamalkannya. Gini, kalau gambaran lengkapnya. Maaf ya, kata Allah saya turunkan satu surat nih. Pelajari. Dalam mempelajari itu, saya turunkan keterangannya sampai jelas. Kalau mata, begini cara menggunakannya sampai jelas. Kalau tangan, begini cara menggunakannya sampai jelas. Kalau ibadah, begini cara melakukannya sampai jelas. Dan kau amalkan semua itu. Saya tidak akan biarkan, ya, saya tidak akan biarkan kata Allah, engkau belajar surat An-Nur ini tapi tidak mendapatkan kejelasan di dalamnya. Saya terangkan sejelas-jelasnya. Karena itu kata Imamain Al-Jalalain, ya, yang dimaksud dengan bayyinatin, ayatin bayyinatin, wadihatid dilalah. Semua petunjuk-petunjuknya akan jelas di ayat itu. Nanti kita insya Allah akan baca, begitu masuk ke ayat yang kedua, kita akan temukan hukumnya, semuanya akan jelas, tidak ambigu. Jadi Anda pun kalau baca nggak akan bingung. Saya terangkan sedikit akan langsung paham. Yang dimaksud zina begini. Jadi kalau sudah ada bagian itu berarti zina. Di luar itu berarti bukan zina.
Pezina seperti ini, hukumannya begini. Sampai ke hukumannya disebutkan oleh Quran. Sampai hikmahnya. Kenapa saya turunkan hukum ini, kata Allah? Supaya kalian bisa begini, begini, begini. Sampai sejelas-jelasnya. Tapi yang paling menarik, lihat ujung ayatnya. Saya tutup. La'allakum tadhakkarun. Kalimat tadhakkarun sebetulnya asalnya tatadhakkarun. Tapi taknya dihilangkan satu, menjadi tadhakkarun. Yang kedua, mudah bagi Allah untuk mengatakan kalimat seperti ini. Wa anzalna fiha ayatin bayyinatin tatadhakkarun. Tapi dibuka kalimat tadhakkarun dengan menggunakan la'allakum. Ada rahasia apa di balik la'allakum? Bahkan saking pentingnya la'allakum ini, itu diperintahkan oleh Allah untuk mengakhiri ayat puasa. La'allakum tattaqun. Padahal bisa Allah mengatakan misalnya tattaqun tanpa la'allakum. Kenapa kemudian kata la'allakum muncul dan disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 57 kali? Insyaallah kalimat la'allakum tadhakkarun kita akan bahas di pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini ada waktu sekitar 15 menit. Saya coba jawab dulu ini. Saya jawab atau saya sempurnakan dulu? Saya sempurnakan cuma butuh waktu 5 menit. 5 menit ya? Baik, nanti saya jawab ini 10 menit ya. Baik, jadi yang 2 jam saya jadikan 5 menit. Cepat. La'allakum. Ya gitu. Itu disebut harfut taraji di ilmu nahwu. Ya. Harfut taraji, bukan taraji. Taraji, ya. Taraji. Taraji itu kata Imam As-Suyuti, pengarang kitab Al-Itqan. Taraji. Taraji itu huruf yang menunjukkan harapan, tapi mustahil bisa diwujudkan kecuali Anda serius menjalankan perintah dan hukum-hukumnya. Saya ulang. Huruf yang menunjukkan harapan yang tidak akan mungkin dicapai kecuali Anda serius menunaikan ketentuan dan hukum-hukumnya. Misal, apa tujuan puasa? Tujuannya supaya takwa. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang puasa diharapkan takwa. Tapi sebelum masuk kalimat takwa dibuka dengan la'allakum kata Allah. Kenapa ada kata la'allakum? Memberi kesan kepada kita tidak semua orang puasa akan takwa. Kecuali yang puasa itu serius menjalani hukum puasanya. Aturan yang berlaku saat puasa. Kata Allah saat puasa tingkatkan ibadah, tingkatkan. Kalau Anda tingkatkan, Anda akan takwa. Nggak ditingkatkan, nggak akan takwa. Makanya banyak hadis-hadis palsu berkeliaran supaya kita nggak maksimal ibadah. Tidur orang puasa adalah ibadah. Pernah dengar hadis itu? Itu hadis palsu. Jadi habis sahur tidur lagi, ya. Habis subuh tidur lagi. Bahkan ada yang baru sahur dan nanya, buka jam berapa? Baru sahur. Yang seperti itu sulit dapat takwa. Kenapa? Karena aturan nggak diikuti. Kata Allah jaga, tahan perbuatan maksiat. Puasa menahan maksiat. Makanya orang sejahat apapun, kalau sedang puasa bisa liburan, Pak. Ya, koruptor tuh libur dulu korupsinya. Kalau sedang puasa. Pencuri libur dulu. Bahkan pemarah pun itu bisa nggak marah saat puasa. Anda bayangkan kadang-kadang ada orang marah, nggak ada sebab, nggak ada hujan, itu bisa marah. Tapi saat puasa tenang aja. Jam 6 kurang seperempat, jam 6 buka, jam 6 kurang seperempat diprovokasi orang. Kamu begini, padahal dia pemarah, nggak marah, biasa aja begini. Temennya bingung, kok ente nggak marah? Ntar habis maghrib, maghrib lupa. Jadi nggak semua orang puasa itu bisa takwa kalau saat puasanya tidak serius dia jalani. Sama persis dengan yang ini. Kata Allah, saya turunkan satu surah ini supaya engkau dapat cahaya dan supaya engkau bisa dekat dengan Allah. La'allakum tadhakkarun. Asal kata kalimatnya dari kata zikir. Zikir itu kalau bahasa Indonesianya ingat. Zikrullah, ingat Allah. Tapi kalau dalam kosakata Al-Quran tidak pernah disebutkan zikir kecuali semua amalan yang mendekatkan diri kita dengan Allah. Jadi ingat, intinya kalau semua orang sudah zikir artinya dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Makanya sholat disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu, saya Allah, kata Allah pada Nabi Musa. La ilaha illa ana, gak ada Tuhan selain saya. Fa'budni, sembah saya. Bagaimana menyembahmu ya Allah? Wa aqimis sholata li zikri. Tunaikan sholat supaya engkau dekat denganku. Makanya ketika kita sedang sholat kita merasa dekat dengan Allah. Quran disebut zikir.
Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Makanya ketika Anda baca Al-Quran, Anda merasa dekat dengan Allah. Doa, zikir. Quran surah 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika ya tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kata Allah, kalau sedang punya masalah, sebut aku. Berdoa, minta padaku dengan khusyuk dalam jiwamu. Berdoa disebut zikir. Makanya kalau orang sedang berdoa merasa dekat dengan Allah. Yang disebut Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tuh, istighfar, zikir. Kalimat thayyibah, zikir. Quran surah 4 ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Kalau habis selesai salat berzikir. Apa puncak zikir? Membangun kedekatan dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, sekali menyebut Allah, langsung diperhatikan dirinya. Kalau Anda sudah dekat, makanya salat itu latihan supaya dekat. Kalau sudah dekat, rajin salat, rajin tahajud, sampai Anda dapatkan kenikmatan salat. Ciri orang yang nikmat salatnya, dia ketinggalan salat sunnah pun hatinya gelisah. Kalau belum nikmat, maaf, ketinggalan fardu pun biasa. Dia udah qomat nih, tenang aja, asalnya masih 2 jam lagi. Masih biasa. Tapi kalau Anda sudah nikmat salat, ada halawatul iman, kenikmatan iman, Allahu Akbar, tertinggal tahajud pun. Subuh jam 4:08. Anda bangun jam 4, begitu bangun ya Allah terlambat. Disebut terlambat, padahal subuh aja belum. Karena merasa tertinggal tahajud. Kehilangan duha nggak enak. Kalau sudah begitu halawatul iman. Kalau Anda sudah sampai ke puncak itu, maka ketika Anda menyebut Allah, minta sesuatu, seketika akan dikabulkan. Turun langsung satu ayat. Quran surah kedua, ayat 152. Paling kanan sebelah bawah, di mushaf. Fadhkuruni azkurkum. Fadhkuruni, kalian sebut aku. Minta. Ya Allah, ya Allah, minta. Minta rezeki ya Allah ya Razzaq. Minta ilmu ya Allah ya Al-Alim. Supaya enggak diganggu di karir, di jabatan, di pekerjaan ya Allah ya Jabbar, ya Allah ya Al-Malik. Minta. Ada orang yang baru minta seketika dikabulkan. Azkurkum, aku sebut engkau, aku kabulkan. Makanya para nabi itu sering minta lewat salat. Salat, Nabi Musa salat, Quran surah 20 ayat ke-14 tadi. Nabi Isa salat, Yesus salat. Salat, ya, Quran surah ke-19 ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail salat, bahkan minta keluarganya salat. Quran surah 19 ayat 55. Nabi Zakaria salat, Quran surah 3 ayat 38 sampai 39. Semua salat. Salat. Dan dahsyatnya ketika salat menyebut Allah. Nabi Zakaria minta, ya Allah pengen keturunan, langsung dikasih. Fanadatul malaika wa huwa qaimun yusalli fil mihrab anallahu yubashshiruka bi Yahya. Dijawab. Makanya orang-orang soleh sepeninggal Nabi SAW, jika ada keperluan dalam hajat mereka, mereka sholat, minta dan menyebut kepada Allah. Karena itu perintah. Di mana perintahnya? Al-Baqarah ayat ke-45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau engkau punya hajat, silahkan terima masalah dengan sabar, lalu sholat. Dalam sholat minta. Makanya ketika Anda minta, hadis qudsi, wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika seorang hamba benar salatnya pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, lihat hadis kuncinya. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini adalah perjanjian aku dengan hambaku. Wali 'abdi, untuk hambaku kalau benar salatnya, masalah apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan. Ada yang dahsyat. Ada yang dahsyat. Ada orang yang belum memohon, belum minta, baru terbersit di hatinya, langsung Allah kabulkan. Sesuai dengan kebutuhannya. Nah itu banyak, itu banyak. Nah kalau Anda ingin dapatkan seperti itu, Anda mesti punya kuncinya. Apa di antara kuncinya? Banyak. Salat, baca Quran, kan? Disebut zikir, sering berdoa. Tapi ini saya turunkan kata Allah satu surat langsung, yang kalau Anda pelajari dan amalkan isinya, Anda mendapatkan cahaya, yang dengan cahaya itu Anda langsung dekat dengan Allah. Ingin apapun langsung Allah kabulkan. Karena itulah di ayat pertama surah An-Nur, Allah buka dengan kalimat tadzakkarun di ujungnya. Saya turunkan surat ini, bagi saya kata Allah, nggak penting apa yang kalian kerjakan, tapi ini penting buat kalian, supaya kalian dekat dengan saya. Kalau sudah dekat dengan saya, apapun yang kalian minta, aku berikan. Bahkan kalau kalian belum memohon dengan suara kalian, terbersit di benak kalian, aku akan kabulkan, kata Allah, sepanjang itu kalian butuhkan. Di Allah menurunkan surat An-Nur ini untuk kita, Pak, Bu. Ibu pengen apa? Kata Allah, saya kasih. Jangan-jangan selama ini bukan aku nggak kabulkan, kalian masih jauh dariku. Masih ada maksiat nih kayak gini nih. Nih. Ya. Kalau gelas gak ada tutupnya begini, dimasukin apa aja gampang. Tapi kalau sudah ada tutupnya, tisu begini terhambat. Seperti ini, gak akan masuk. Kata Nabi, kalau orang sudah maksiat di hadis Muslim, maka di hatinya ada naktas sauda, noda hitam, nutup nih kecawan hatinya. Semakin tertutup jadi hijab begini.
Makanya ada orang yang diingatkan susah, dengar azan marah-marah. Lihat orang pakai pakaian muslim malah marah. Ya, lihat orang baca Quran jadi sewot. Susah diingatkan. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirum la. Kenapa? Karena di hatinya ada hijab, di telinga ada hijab, di matanya ada hijab. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala absarihim ghishawah. Masalahnya apa? Karena rajin maksiat. Buka lagi sampai Al-An'amnya. Ayat ke-25-nya. Wa fi adhanihim waqra. Kenapa di telinganya ada sumbatan? Makan yang haram. Makannya haram. Bukan cuma makanan-makanan dalam jenis yang fisik, babi haram, bukan cuma itu. Maaf. Makan harta haram, korupsi haram, mencuri haram, menipu haram, nyogok haram, riba haram. Karena masuk ke dalam dirinya, makanya mendekat ke hukum Allahnya susah. Jadi kalau banyak yang haram, mendekat ke hukum Allah susah. Mau sholat susah, baca Quran susah, berhijab susah, ya, mau sholat susah. Nanti kata Allah ini saya turunkan nih, belajar dari sini. Kalau sudah kalian amalkan semuanya, saya jamin kata Allah, kalian saya berikan cahaya dan kalian akan dekat dengan saya. Kalau dekat dengan Allah, apapun yang diminta segera akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi itu ayat tidak hanya cukup dengan amin. Karena akhirnya ditutup dengan kalimat la'allakum. Karena ada kata la'allakum, artinya tidak semua orang yang belajar surat An-Nur ini akan dekat dengan Allah, kecuali orang yang sungguh-sungguh belajarnya. Karena itu ayat pertama ini menjadi landasan yang paling pokok. Saya ingatkan dari sekarang, mulai pertemuan berikutnya tolong serius belajarnya dan niatkan betul untuk mendekat kepada Allah. Jangan diniatkan karena ustadznya, jangan diniatkan karena tempatnya, jangan diniatkan karena orang datang saya pun datang. Tidak, niatkan karena Allah. Karena sejak Anda meniatkan itu, kemudian hisab mulai berlaku. Innamal a'malu binniyat. Jadi begitu amal diniatkan, hisab Allah langsung berlaku. Hisab itu perhitungan Allah, langsung diberikan tuh pahalanya dan langsung diberikan jaminannya. Jadi begitu Anda tahu, oh tanggal sekian pembahasan An-Nur, niatkan saya akan datang karena Allah untuk merubah diri saya supaya lebih baik di hadapan Allah. Begitu Anda niatkan, dicatatkan di jalan sebelum berangkat meninggal. Saat dicatatkan itu pahala sudah dapat walaupun Anda belum hadir di masjid. Paham? Nah, karena itulah kemudian taknya dihilangkan satu, harusnya tatadzakkarun, tapi dihilangkan salah satunya untuk dipercepat. Tadzakkarun ingin menyebutkan pesan bahwa kalau kalian sudah hafal dan mengamalkan semua isi ini, kalian akan cepat mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak akan ada lagi sekat-sekat yang menghambat kalian mendapatkan rahmat Allah. Itulah ayatnya, suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Kita bertanya, ya Allah, kami sudah enggak sabar. Apa saja cahaya-cahaya itu? Apa saja perintah dan hukum-hukum yang harus kami kerjakan dan yang harus kami tinggalkan? Kata Allah, sabar. Ya, satu ayat dulu. Nanti setelah waktunya kalian siap, masuk ke ayat yang kedua, kita gali pelan-pelan dan kita amalkan pelan-pelan dengan niat ibadah. Jadi insya Allah ya, pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada ayat yang kedua. Kita akan belajar tentang hukum-hukum, tapi sekali lagi niatkan semua itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon izin saya jawab satu saja karena saya jam 10 sudah harus ke Bintaro. Saya coba jawab salah satu di antara sekian pertanyaan ini. Nanti yang lainnya saya akan kumpulkan, dijawab dalam sesi yang berbeda insya Allah ya. Oh, panjang juga ini. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang diri saya bertanya-tanya ketika apa ini? Mohon maaf ya, mungkin bukan tulisannya kurang jelas, sayanya yang kurang bisa membaca dengan baik. Ketika hari kiamat tiba, sangkakala ditiup semua makhluk akan mati. Kemudian yang kedua Allah bangkitkan kembali, dan terakhir penggiringan ke padang mahsyar. Yang saya tanyakan Ustaz, bagaimana kehidupan malaikat setelah hari kiamat, kecuali malaikat Ridwan, Malik dan Zabaniyah? Apakah malaikat hidup dan ngobrol bersama manusia di surga? Jazakallah khair. Nanti setelah meninggal kita tahu ya, insya Allah. Nanti jangan jauh-jauh dulu, ntar habis wafat baru tahu gitu ya. Habis wafat meninggal masuk. Ada malaikat-malaikat yang oleh Allah kemudian diberikan kesempatan-kesempatan untuk berdialog dengan manusia. Di antara contohnya Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Begitu kita masuk surga, sudah disambut oleh malaikat menyampaikan ucapan selamat. Apa kalimatnya? Salamun alaikum bima sabartum. Siapa yang mengucapkan? Malaikat. Apa dalilnya? Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ada orang masuk surga, disambut para malaikat, menyambut mereka di setiap pintu surga dan mengatakan, selamat Anda masuk surga. Selamat Anda masuk surga karena telah sabar dalam beribadah ketika menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Baik, wallahu taala a'lam bis-shawab. Baik, sebelum kita akhiri dengan berdoa kepada Allah, saya ingin sampaikan pengumuman.
Bagi siswa-siswa kami yang telah kami seleksi, ada se-Indonesia kami seleksi untuk diberikan beasiswa. Pertama yang berangkat ke Sudan, insya Allah kami telah belikan tiketnya, visanya sudah sampai. Hari Kamis nanti akan berangkat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya titip pesan baik-baik, ya, tolong belajar dengan baik karena Anda mewakili negeri kita Indonesia. Banyak orang ingin berangkat, Anda 25 orang terpilih untuk gelombang belajar di sana. Ya, belajar yang serius, jangan sampai pulang kecuali sudah menjadi ulama-ulama yang baik. Anda yang menggantikan kami-kami di masa depan. Dan mohon izin yang kedua, Anda membawa nama baik bangsa. Dijaga nama baik bangsa, ya berbuat yang baik-baik, ya hubungi KBRI, lapor dengan baik, kemudian ikuti ketentuan di tempat yang berlaku, sehingga dengan itu insya Allah bisa hidup dan belajar dengan tenang. Yang terakhir, saya sudah menyiapkan tempat-tempat untuk bisa dikader kemudian hari. Jadi Bapak Ibu, kami sekarang sedang menyiapkan sebuah center, ya letaknya di Jawa Barat, di daerah Bandung, ya tapi saya tidak sebutkan nanti tempat spesifiknya supaya harga tanahnya nggak naik gitu kan. Ya kita siapkan. Jadi di situ nanti ada pesantren, sering banyak bertanya teman-teman. Kemudian ada laboratorium Al-Quran, ada 10 hektar yang kita sedang siapkan. Desainnya sudah siap semua, insya Allah sudah baik. Kita sedang bermulai dan saya mengucapkan terima kasih kepada Anda yang berpartisipasi untuk mewujudkan itu. Dan semuanya kita jadikan wakaf. Jadi nanti nggak ada yang memiliki, saya jadikan wakaf untuk umat Islam. Makanya saya kirim sekarang murid-murid sekolah keluar. Ada yang ke Mesir, ada yang ke Sudan, ada yang di Madinah, ada yang di Istanbul, di Turki. Nanti saya harapkan 3-4 tahun mereka pulang, mereka akan mengajar. Jadi kalaupun saya wafat, itunya sudah ada, jadi diteruskan kembali. Ya, dan ini pun semuanya insya Allah kita berharap, saya bermohon kepada Anda semua, kita harus berubah. Kalau kita nggak berubah jadi baik, maka waktu kita terbatas. Satu saat kita akan pulang menghadap Allah. Ya, sudah jangan pikirkan orang lain. Pikirkan diri kita, pikirkan keluarga kita. Dan saling berbagi dengan yang lain dalam kebaikan. Kalau sudah istiqomah seperti itu, insya Allah, Allah akan jaga kita dalam kemuliaan. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan untuk adinda kami, Barbie Herlensi, semoga istiqomah dan Allah jaga dalam kebaikan. Kalau ada apa-apa yang kira-kira bisa saya bantu, silahkan disampaikan. Dan mungkin mudah-mudahan saya bisa bantu sebaik apa yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa kita dikabulkan dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi pernah mencontohkan dan memberikan kepada kita teladan-teladan yang baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka rasulukal mustafa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami bermohon kepadamu segala kemuliaan kebaikan yang pernah dimintakan oleh Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min kulli ma sta'adza bika anhu rasulukal mustafa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung kepadamu dari segala keburukan yang pernah diperlindungkan kepadamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tad'alna fi maqamina hadza wa fi kulli maqamin dzamban illa ghafartah. Ya Allah, kami mohon jika di tempat ini, di masjid ini atau di sekitarannya ada pendosa hadir datang di sini, maka mohon jangan biarkan ia pulang ya Allah kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada orang yang tengah gelisah di tempat ini, gelisah di jiwanya, gelisah di hatinya, maka mohon ya Allah jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asiran illa yassartah, ya Allah, jika ada orang yang tengah mengalami kesulitan di tempat ini, sulit di rumah tangganya, sulit di pekerjaannya, sulit di kehidupan sosialnya, maka mohon ya Allah dengan keikhlasan amalnya angkat dan mudahkan segala kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada di antara kami yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun ya Allah, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma hdi ya Allah alladziina ya Allah lam yahtadu ilal Islam yahtadu ilal Islam. Allahumma hdihim ya Allah ila nurika bil Islam syahadah. Ya Allah, kami mohon jika ada sampai saat ini tetangga kami, kerabat kami atau bahkan keluarga kami dekat ataupun jauh belum masuk Islam, belum bersyahadat, mohon ya Allah teguhkan jiwanya, sentuh hatinya untuk bersyahadat sebelum ia wafat ya arhamar rahimin. Allahumma ijma'na fil akhirah kama jama'tana fi hadhihi dunya birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon seperti Engkau kumpulkan kami dengan mereka di dunia ini, kumpulkan kami di akhirat nanti dalam rahmat-Mu. Jauhkan kami dari perpisahan ya Allah dalam keburukan. Ya Allah, jauhkan kami dari perpisahan ya Allah, jauhkan kami dari perpisahan dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang yang terbaik. Satukan kami dalam kemuliaan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wafiqna bima ta'allamna wa wafiqna lina'mala ma ta'allamna bih. Ya Allah, ajarkan kami ilmu yang bermanfaat, berikan bimbingan kami untuk bisa memahami apa yang kami pelajari, dan berikan kami taufik untuk mengamalkan apa yang telah kami pahami. Allahumma ihfadz ya Allah biladan Indonesia, biladan ya Allah anta tarda anhu, biladan ya Allah tayyibatan wa anta tardahu wa taghfir lahu.
Ya Allah, mohon bimbing kami ya Allah, dan mohon berikan penjagaan kepada bangsa ini ya Allah. Ridai dan rahmati bangsa kami Indonesia ya Arhamar Rahimin. Berikan petunjuk ya Allah kepada para umara untuk berbuat adil dan berbuat kebaikan dalam kekuasaan mereka. Ya Allah, maghfir ulama'ana waj'alhum mukhlasin ya Allah. Tolong jaga para ulama kami, para ustaz-ustaz, para habaib, orang-orang saleh, agar mereka ikhlas dalam dakwah mereka ya Arhamar Rahimin. Allahumma mahfadna ya Allah, wafiqna, wahidna wa janibna min tafraqah. Ya Allah, satukan umat Islam ya Allah, khususnya di bumi Indonesia ini. Jauhkan dari perpecahan ya Arhamar Rahimin. Jauhkan dari sifat-sifat yang bisa memecah belah ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.